cara mengobati sihir. Dalam pembahasan sebelumnya sudah dikatakan bahwa sihir ini merupakan khawarikun lil adat atau sesuatu yang keluar dari kebiasaan dan hukumnya diharamkan. Kenapa diharamkan? Kenapa diharamkan? Karena cara-cara yang digunakannya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Cara-caranya ya kan yang diperbolehkan mujizat, karomat, irhas, maunah itu diperbolehkan. Atau kita dengan cara apa? Membaca doa, membaca ayat Al-Quran, membacakan hijab, membacakan sholawat, nah itu diperbolehkan. Nah kalau sihir kan yang dibacanya mantra-mantra, bahkan menggunakan media-media yang lain, bahkan tujuannya pun biasanya sihir itu cenderung untuk kejahatan. Nah maka sihir ini termasuk khawarikun lil adat yang diharamkan. Bahkan dalam materi sebelumnya pun sudah dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir. Nah, dalam hadis yang sebelum pembahasan tafsir, nah yang ini Rasulullah pernah terkena sihir dan tatkala Rasulullah terkena sihir, Rasul didatangi oleh 2 orang malaikat dan 2 orang malaikat tersebut membantu membebaskan Rasulullah dari jeratan sihir tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu membacakan surat Al-Falaq untuk doanya. Nah, berarti berkaca dari hadis tersebut, cara yang kita lakukan untuk mengobati sihir adalah ikuti seperti apa yang dilakukan oleh kedua malaikat pada saat membantu Rasulullah membebaskan diri dari jeratan sihir, yaitu dengan membacakan Al-Quran, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Baca surat Al-Falaq dan baca surat An-Nas. Kemudian kita boleh ditambah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Misal kita mau membaca ayat kursi, silakan. Atau membaca sholawat, membaca zikir, atau dengan hijib-hijib. Apa itu hijib? Hijib itu adalah kumpulan dari Al-Quran, sholawat, zikir, doa, istighfar dihimpun dalam satu kumpulan. Dan namanya adalah hijib. Dalam dunia perhijiban gitu kan ada hijib asror, ada hijib hijib torik, ada hijib darbi, ada hijib lah, silakan. Kita boleh menggunakan hijib-hijib tersebut karena isinya adalah Al-Quran, sholawat, zikir, doa, istighfar. Ini semuanya tidak dilarang. Kenapa yang harus kita baca itu hal-hal yang seperti ini gitu kan? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa persambungan sihir adalah persambungan batal atau disebut dengan istidraj. Maka mudah sekali bila ditolak dengan Al-Quran. Sebab persambungannya kalau Al-Quran adalah hak. Sebagaimana firman Allah, "Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun." Kemudian tibalah hak dan hancurlah apa yang mereka lakukan. Mereka di sini adalah ahli sihir. Tatkala kita akan mengobati orang yang terkena sihir, kemudian kita datangkan hak, yaitu bacaan-bacaan Al-Quran, maka wabatola makanu ya'malun, apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir itu kemudian nanti akan hancur. Berarti kalau hak sihirnya sudah hancur, orang yang terkena sihir insya Allah bisa sembuh. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Atau berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah salah satu yang pasti lenyap. Tatkala datang kebenaran, maka kebatilan pasti akan lenyap. Maka untuk mengusir kebatilan, datangkanlah kebenaran. Untuk mengusir sihir, maka bacakanlah ayat-ayat
Al-Quran. Insya Allah sihir akan hilang kalau membacakan ayat Al-Quran. Nah, di sini ada anjuran, alangkah baiknya bila dalam penolakan sihir itu diawali dengan kalimah thayyibah, disertai dengan iman yang hakul yakin, dan yakinkan dalam hati bahwa bagi Allah menghilangkan penyakit itu adalah mudah sekali bila Dia menghendakinya. Berarti di sini sebelum kita melakukan praktek untuk mengobati orang yang melakukan sihir, maka lebih baik kita jiwai terlebih dahulu kalimat thayyibah. Mana kalimat thayyibah itu? Nah, ini yang sering dibacakan pada saat kita awal pembelajaran atau kegiatan mengaji, biasanya menggunakan kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Manakala lisan kita mengatakan la ilaha illallah, la maujuda illallah, dalam hati kita ikrarkan, saya berdoa untuk kesembuhan si sakit ini dengan kehendak-Mu. Artinya begini, kita jiwakan dalam hati, kita bisa membaca doa, kita bisa melakukan hal yang sedang kita lakukan ini semata-mata karena kehendak Allah. Karena tanpa kehendak Allah tidak mungkin kita bisa melakukan hal itu. Karena tidak ada sesuatu yang ada kecuali semuanya melalui kehendak Allah. Yang kedua, ketika lisan kita mengikrarkan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Kemudian dalam hati kita ikrarkan, sekarang ku persembahkan baktiku padamu ya Allah. Jadi kita melaksanakan ritual pengobatan orang yang terkena sihir itu, niatnya adalah semata-mata kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga, lisan kita ikrarkan la ilaha illallah, la matluba illallah. Saya berdoa, dalam hati diikrarkan, saya berdoa hanya demi untuk kesembuhan si sakit adalah perintah-Mu. Berarti kan di sini kita temukan perintah Allah. Perintah Allah itu kan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, menolong kepada sesama. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan sebuah situasi orang yang membutuhkan pertolongan kita karena orang ini sedang terkena sihir, maka kita niatkan bahwa kita melakukan ini semata-mata karena Allah lah yang memerintahkan. Yang keempat, diikrarkan dalam lisan la ilaha illallah, la maksuda illallah. Diikuti dengan hati, dalam hati diikrarkan, aku berdoa hanyalah demi mengharapkan ridho-Mu semata. Berarti hilangkan tujuan-tujuan lain selain ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu baru diikrarkan bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, di atas perintah dan takdir ini aku berserah diri dan aku lakukan pengobatan ini, tiada daya kemampuan kecuali dengan Dat-Mu ya Allah. Nah, sehingga kita tidak merasa bahwa kita itu mampu. Kita membulatkan hati kita, memfokuskan pikiran kita, memohon pertolongan hanya kepada Allah, karena kita yakin hanya Allah lah yang dapat mencabut penyakit yang ada di orang yang sedang kita hadapi. Jadi orang sing buleud hate nyuhunkeun ka saha? Ka Gusti Allah. Nah, sampai di sini dapat dipahami? Sampai di sini dapat dipahami? Untuk mengobati sihir, jadi diawali dengan kalimat thayyibah, sambil diresapi dengan jiwa kita, dengan hati kita, sampai kita menjadi sasiat thayyibah, pribadi yang menjiwai kalimat thayyibah. Setelah kalimat thayyibah kita jiwai, baru kita membacakan Quran surat Al-Falaq, baru kita membacakan Quran surat An-Nas, baru kita membacakan ayat-ayat Al-Quran yang lain, baru kita membacakan doa, dzikir atau hijib dan sebagainya. Jadi awali dulu dengan apa? Dengan kalimat thayyibah.
Ada caranya untuk mendapatkan khawarikul adat dengan jalan tawasul. Penjelasan sebagai berikut. Nah, selain dengan cara sihir tadi kan, selain dengan cara sihir untuk mendapatkan khawarikul adat itu ada cara-cara yang lain. Misal dengan cara bertawasul. Apa itu tawasul? Yaitu berdoa kepada Allah dengan menyebut hak prioritas orang soleh atau amal baik. Itu tawasul namanya. Boleh kita berupaya mendapatkan khawarikul adat dengan cara tawasul. Hal ini berdasarkan keterangan bahwa Umar bin Khattab pernah meminta turun hujan di suatu daerah. Jadi Umar bin Khattab datang ke daerah itu dan kebetulan di daerah itu sedang kemarau panjang sehingga penduduk kesulitan air. Nah, para penduduk meminta pertolongan ke Amirul Mukminin supaya berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab berdoa kepada Allah minta diturunkan hujan dengan cara bertawasul kepada paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Redaksi doanya, Allahumma inna natawassalu ilaika bin nabiyyina paskina wa inna natawassalu ilaika bi ammin nabiyyina paskina. Ya Allah, saya bertawasul dengan menyebut nama nabimu dan engkau turunkan hujan. Dan sekarang saya bertawasul dengan menyebut paman nabi, maka turunkanlah hujan kepada kami. Jadi sebelumnya Umar pernah bertawasul kepada Allah minta turun hujan dengan menyebut nama Nabi. Kemudian Allah mengabulkan, turunlah hujan. Nah pada saat itu Rasul bertawasul dengan menyebut nama paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dan Umar memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Nah, itu tawasul namanya. Kalau diperumpamakan, tawasul itu seperti kita membuat surat undangan. Misalkan Aris rek nikah, rek nyebarkan surat undangan, dan Aris bercita-cita ingin pernikahannya itu dihadiri oleh seluruh menteri kabinet Bapak Jokowi, misalkan gitu. Nah, kan Aris berpikir, aduh kumaha carana ieu ngondang menteri-menteri kabinet Pak Jokowi. Sementara saya bukan pejabat. Saya itu rakyat, cek Aris teh. Kumaha carana ieu? Maka Aris kalau ingin dihadiri oleh para menteri, datanglah ke Pak Jokowi. Datanglah ke presiden. Pak Presiden, saya ingin menggelar hajatan saya ingin dihadiri oleh menteri-menteri Bapak. Bolehkah saya mencantumkan nama Bapak di undangan saya? Kita merencet presiden. Oh silakan. Maka ditulis di undangan teh turut mengundang Bapak Presiden Republik Indonesia. Kirimkan ke Menteri KB. Menteri pasti, wah Aris nikah, Aris nggak penting siapa Aris, yang penting ini undangannya presiden. Datanglah para menteri karena dia melihat yang mengundangnya adalah presiden. Itu tawasul namanya gitu. Kartus deh, kebayang tuh. Apa ya gitu kan. Jadi kita memohon kepada ya Allah turunkanlah hujan. Lah kita itu siapa? Apakah kita sudah sedekat itu dengan Allah? Apakah setiap doa yang kita ucapkan kemudian oleh Allah langsung dipenuhi gitu? Urang teh geus kitu can gitu. Ibadah orang geus hebat can di hadapan Allah. Sehingga apapun yang kita mohonkan langsung dikabulkan oleh Allah. Kan gitu. Nah, aduh urang mah dosa aja loba kene ngabohong ogenan unggal pe can pernah tuh ngabohong gitu. Kita menyadari kok orang teh bukan orang bersih gitu. Orang teh bukan orang yang bagaimana gitu di hadapan Allah. Kita masih merasa bahwa kita itu banyak dosa. Tapi gimana caranya ini ingin berdoa dan ingin dikabulkan oleh Allah? Maka ikuti contoh Umar. Umar berdoa dengan kesolehan, dengan menyebut kesolehannya paman Nabi atau dengan menyebut nama Nabi. Itu cukup saha kuring geus we nyebut Nabi Muhammad, ya Allah dengan hak Muhammad turunkanlah hujan. Maka turun hujan gitu. Itu bertawasul. Ya juga tadi rek ngundang menteri. Ya, rek ngundang menteri da urang teu wawuh ka saha ka menteri, maka izin heula ka presiden. Jadi nu ngundangna saha? Presiden. Maka presiden akan para menteri bakal datang.
Atau boleh juga bertawasul itu bukan dengan orang-orang yang soleh, tapi bertawasul dengan amal, dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Itu boleh. Orang masuk kan tawasul pas belajar. Tawasalna bita'allumi, tawasalna bita'limi, antar zukonal wasi'ah wa antar zukonal aman. Itu kita bertawasul dengan apa? Dengan amal. Dimana kan Allah memerintahkan belajar, Allah memerintahkan mengajar, maka amal belajar, amal mengajar kita jadikan oleh kita sebagai alat untuk bertawasul. Minta apa kita kepada Allah? Minta rezeki yang banyak, minta ketentraman, minta ketenangan. Tawasul dengan amal. Dan ini diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari juz 2 di halaman 260, diceritakan hadis Al-Ghor, di mana hadis Al-Ghor itu isinya adalah menceritakan 3 orang yang terkurung di dalam gua. 3 orang nyumput di najero guha terus ka urugan. Nah, yang ketiga orang tersebut kalau meminta tolong untuk keluar dari dalam gua, tidak mungkin ada yang bisa mendengar dari luar, karena mungkin orang lain tidak tahu bahwa di sana ada gua dan di dalamnya ada orang yang terperangkap. Karena dekat tinggal di dekat urugan teh. Nah, maka di sana mereka berinisiatif untuk menyebutkan amal kebaikan mereka di hadapan Allah dan memohon kepada Allah supaya pintu gua dibukakan. Maka yang pertama, yang paling tua menyebut amal kebaikannya. Yang paling tua, ya Allah, saya ini adalah seorang bos. Saya punya banyak karyawan dan saya selalu membayarkan gaji bagi karyawan saya tepat waktu. Sebelum keringatnya kering, saya bayarkan gajinya. Suatu saat saya akan membayarkan gaji dan karyawan saya ternyata hilang entah kemana, pergi tidak memberikan kabar. Gajinya saya simpan, saya belikan beberapa ekor kambing dan beberapa ekor kambing tersebut saya simpan di sebuah bukit. Terus saya dipagar eta bukit supaya kambing nanti kabur. Beberapa tahun kemudian karyawan saya datang meminta gaji yang menjadi haknya. Kemudian saya tunjukkan, gajimu ada di bukit itu, ditunjuk. Dan ternyata ketika dilihat bukit tersebut itu sudah penuh dengan kambing. Jadi kambing itu nganak jadi loba. Saya berikan semuanya tanpa saya minta 1 ekor kambing pun. Ya Allah, kalau hal itu merupakan kebaikan di hadapan Engkau, tolong bukakanlah pintu gua. Akhirnya pintu gua itu bergeser dengan sendirinya. Nggak geser. Berarti kan dikabulkan doanya. Bertawasul dengan amal kebaikan. Orang yang kedua sama bertawasul dengan amal kebaikan. Kata orang yang kedua, ya Allah, aku ini seorang pemerah susu. Setiap hari aku bekerja sebagai pemerah susu dan setiap aku mendapatkan air susu, aku tidak berikan kepada anak dan istriku sebelum ayah dan ibuku kenyang terlebih dahulu. Kalau hal tersebut merupakan kebaikan, maka tolong bukakanlah pintu gua. Geser, nggak geser. Tapi rek keluar, saya bisa, sebab seregen nggak gesernya ke salit-salit. Tinggal 1 orang lagi yang belum bertawasul. Kebetulan yang 1 orang lagi ini masih muda, pemuda kene. Ayo kamu bertawasul di hadapan Allah. Si pemuda ini bingung apa yang harus saya sebutkan. Amal kebaikan saya belum banyak, kan saya masih muda. Tapi didorong oleh orang yang sudah tua ini, ayo sebutkan, pasti kamu punya kebaikan. Dan biarkan Allah yang menilai apakah itu kebaikan atau bukan. Nah, maka si anak muda mulai dia berdoa kepada Allah dengan menyebut amal kebaikannya. Kata si pemuda, ya Allah, aku mau curhat sedikit. Aku ini punya seorang pacar, tapi pacar tersebut tidak cinta sama saya. Gitu. Jadi bogoh ke haji istri kan isi istrina teu bogoheun gitu kan, itu paling menyakitkan ngerisnya. Dan aku itu sangat sangat cinta berat pokoknya. Cinta berat terhadap perempuan tersebut, tapi sayang perempuan tersebut tidak juga peka.
tidak tahu mungkin saya cinta kepadanya. Suatu hari terjadi kekeringan di daerah saya. Tetangga saya banyak yang kelaparan, termasuk perempuan tersebut itu menderita kelaparan. Dan dia datang kepada saya sebagai tetangganya. Kebetulan di rumah saya persediaan makanan masih banyak. Karena saya orang kaya, karena sombong. Persediaan masih banyak. Si perempuan datang ke rumah saya. Bang, tolong dong. Saya kelaparan, minta sedikit makanan kalau bisa. Nah, saya berpikir ini kesempatan buat saya. Kesempatan buat saya. Oke, saya tolong kamu, saya bantu kamu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus menyerahkan diri kamu untuk saya. Itu syaratnya. Mikir berat, aduh, berat. Oke, ya. Berat dari Tebogoma ke Mahadeo gitu. Oh, kalau begitu mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Biar saya pulang lagi. Pulang si perempuan tersebut tanpa membawa hasil. Sudah siang, semakin lapar, datang lagi. Atau bantosan salit kayak gitu. Dari tadi juga saya sudah mau memberikan bantuan kepada kamu, kamunya saja yang gak mau. Tapi saya tetap dalam persyaratan itu. Gimana kamu sanggup persyaratannya? Pikir lagi, gak mau. Si perempuan pulang lagi. Beki burit, beki lapar. Atlah, mereka gitu. Guys lapar. Bantuan, ya lapar. Tidak kuat, biku dupaya kelaparan. Mereka gitu. Dari semenjak pagi saya akan membantu kamu, tapi satu syarat itu. Sampai sekarang gimana sekarang? Sanggup dengan syarat itu? Daripada saya mati kelaparan, oke. Akhirnya luka telur nama kemana? Pasrah gitu. Oke, saya bantu kamu. Sekarang silakan kamu siap-siap gitu ya. Hampir saja ya Allah aku melakukan hal yang dilarang karena si perempuannya sudah pasrah. Tapi si perempuan tersebut berkata kepada saya, apakah kamu tidak malu memasukkan sesuatu yang bukan hakmu? Saya teringat, saya malu ya Allah. Saya lari, saya tinggalkan perempuan tersebut karena saya malu. Kalau hal tersebut merupakan kebaikan di hadapan Engkau, tolong bukakanlah pintu doa. Ternyata di luar dugaan, bergeserlah pintu doa dengan pergeseran yang lebih luas daripada yang tadi. Berarti pahalanya lebih agung ke si pemuda gitu. Karena memang meninggalkan sesuatu yang dilarang dan itu sudah sangat memungkinkan dan itu memang paling diinginkan selama ini gitu. Tetapi ditinggalkan karena apa? Karena takut akan dosa dan itu merupakan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Terbukalah pintu gua, akhirnya mereka bertiga selamat bisa keluar dari gua. Nah, ini dikenal dalam hadis dengan hadis Al-Ghor. Ya, hadis Al-Ghor itu artinya gua. Nah, ketiga orang ini berdoa kepada Allah dengan menyebut apa? Dengan menyebut amal kebaikan. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Tawasul. Ini diperbolehkan. Silakan bertawasul. Yang tidak diperbolehkan itu adalah kalau tawasul dengan sesuatu yang haram atau dipertuhankan. Misalnya bertawasul dengan kayu yang besar. Datang orang karena pohon gede, ya Allah dengan pohon besar ini. Nah itu tidak boleh itu. Apalagi kalau kita datang ke pohon besar tersebut dengan membawa sesajen gitu. Ya Allah saya bawa makanan ini, emang Allah butuhin dengan makanan gitu. Saya bertawasul dengan makanan ini, saya bertawasul dengan pohon besar ini, mintalah saya keberkahan. Itu awas. Itu berarti musyrik ya. Atau bertawasul dengan hulu sungai, kita duduk di sana berbulan-bulan sampai tubuh kita penuh kulumut gitu. Ngaranna tenan gitu deh. Bertapa ya, bertapa. Itu tidak boleh itu. Atau bertawasul dengan berhala-berhala, patung-patung yang dianggap sebagai Tuhan, seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka beribadah, berdoa di hadapan patung Lata, Uzza, Manat, dan mereka beranggapan bahwa patung Lata, Uzza, dan Manatlah yang menyampaikan doa mereka kepada Allah.
Nah, itu tidak boleh gitu. Jadi bertawasul dengan menggunakan media, gitu. Media apa? Media benda-benda itu. Dan beranggapan bahwa benda-benda tersebut yang akan menyampaikan doa kepada Allah, itu musyrik kalau seperti itu. Atau misalkan kita berdoa menggunakan dupa ya, tentang dupa, ansokebul. Dan kita berkeyakinan bahwa asap dari dupa ini akan menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Nah, itulah musyrik kita ya. Gitu. Jadi sama saja dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy itu ketika mereka oleh Rasul, kamu itu jangan menyembah berhala, sembahlah Allah. Mereka itu berkata, mana buduha illa liqorribana ilallahi zulfa. Kami itu tidak menyembah berhala, melainkan ini mah hanya wasilah saja untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, artinya untuk menyampaikan doa-doa kami kepada Allah. Itu alasan teh. Alasan siapa? Musyrikin Quraisy. Nah, itu tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Berdasarkan firman Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, kan menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, berarti kalau nyembah memohon kepada Allah, tetapi memohon doanya itu disampaikan oleh si berhala-berhala tersebut, berarti memohon juga kepada berhala tersebut. La burhan nabi, yang mana tidak ada dalil pun baginya tentang itu. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk berdoa dengan cara-cara seperti itu, tidak ada dalilnya. Maka fa inna mahisabu inda rabbi, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang kafir itu tidak beruntung. Berarti perbuatan-perbuatan ini termasuk perbuatan-perbuatan orang yang kafir. Itu perbuatan. Adapun yang boleh dipakai bertawasul apa saja, yaitu Nabiullah, kita bertawasul dengan menyebut nama Nabi, atau waliullah, menyebut nama para wali atau para sahabat atau orang-orang mukmin yang dipandang soleh baik sewaktu masih hidup atau setelah wafatnya, itu boleh. Tapi dengan catatan jangan sampai dipertuhankan. Kalau kita bertawasul dengan Nabi, tetapi kita kemudian mempertuhankan Nabi, maka itu tetap tidak boleh. Artinya bagaimana mempertuhankan Nabi? Kita memohon kepada Nabi, langsung nyuhun kepada kasaha, kan Nabi itu tidak boleh. Atau kepada wali atau kepada orang soleh, tahu orang ziarah ke makam para wali, bertawasul dengan para wali. Kalau memohonnya kepada Allah, bertawasul dengan menyebut nama wali yang kita kunjungi, silakan. Tapi kalau memohon kepada para waliullah tersebut, apalagi menyediakan apa di sini sesajen, maka hal itu termasuk perbuatan musyrik, itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi kesimpulannya tawasul itu yang diperbolehkan dengan menyebut nabi, wali, orang soleh, baik yang sahabat, baik masih hidup atau sudah meninggal, tapi jangan dipertuhankan. Atau dengan menyebut amal kebaikan kita, itu boleh ya. Nah, selanjutnya untuk tapaul, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Berarti dua tema hari ini. Yang pertama cara mengobati sihir, yang kedua adalah tawasul. Silakan barangkali ada pertanyaan sebelum diakhiri dengan berdoa. Silakan. Sok kembali naraskeun. Aya, bade naraskeun. Sok ngacung. Bade naraskeun. Sok. Bade naraskeun. Jika bade iya tan payun. Wah. Jika benar naraskeun semua. Tapi apa yang saya sampaikan dapat dipahami? Saya minta kalau tidak paham ya jujur saja. Paham mah dengar terus mungkin jujur gitu. Jadi kalau tidak paham ya akan saya ulangi.
karena takut salah paham. Nah ini bahaya. Belajar tauhid kemudian salah paham, bahaya belajar tauhid salah paham. Jadi kalau tidak paham mending ditanyakan langsung. Kalau yang salahnya saya, insya Allah saya klarifikasi. Kalau memang yang disampaikan oleh saya benar, tapi kalian belum paham, saya ulangi lagi, gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang paham atau sesuatu yang janggal, yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pemahaman Anda, silakan Anda tanyakan. Ya. Jangan nanti di belakang saya panjang banget ke hati ngejelaskan ada. Saya tidak berharap seperti itu. Ini kena jujur. Tidak paham, silakan Anda tanyakan. Saya insya Allah tidak akan marah. Gitu ya. Dan saya bahagia kalau kalian tidak paham kemudian kalian mau bertanya atau mau melontarkan pertanyaan yang tidak saya jelaskan. Bapak tadi kan teka jelaskan itu kalau melalui kumaha, ya silakan. Jadi mungkin saya lupa atau teka jelaskan. Nah, kalau ditanyakan ya jadi bakal saya jelaskan atau tadi mau dijelaskan ya. Jadi harapannya minggu depan atau minggu yang mana itu ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya untuk hari ini, silakan untuk berdoa dipimpin oleh satu orang.